Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya masuk Vivo Y15s LCD. Untuk yang pemula ini cara untuk buka backdoornya ya. Kita colok dulu bagian lubang charger atau konektor cas biar ada rongga untuk masuk kuku atau sejenis congkelan yang tipis. Buka keliling dulu, jangan dipaksa diangkat. SIM tray saya lupa buka. Buka keliling dulu. Jika sudah terasa backdoornya keangkat, kita geser ke kanan. Karena kalau misalkan kita angkat langsung, di situ ada fleksibel pinjer. Kalau misalkan diangkat langsung nanti sobek atau patah. Rapihin ya bautnya, takutnya berantakan. Oke, jika semua baut sudah terlepas, kita congkel bagian sini. Angkat pelan-pelan. Lalu congkel pinjer, pakai kuku pun bisa atau pakai benda yang nggak tajam ya. Oke, kita lepas baterai. Ini langsung taruh di bagian sini. Agak sedikit keras karena ini masih original. Lepas plastik. Plastiknya jangan dibuang ya, karena ini bisa efek panas di layar. Jika misalkan plastiknya dibuang, terjadinya panas, baterai jadi bermasalah seperti gembung atau bisa juga berakibat fatal yaitu meledak. Kita set di bagian sini, cari rongga biar masuk si plastik bekas tempered glass ini ke belakang LCD. Jangan dicongkel pakai benda tajam ya, karena takut merusak bagian frame LCD. Oke, tinggal kita dorong kelilingnya pelan-pelan ya. Saya mengingatkan juga di bagian sini, di bagian kamera, di situ kan ada jaring-jaring speaker ya, speaker kuping. Tolong diperhatikan, terkadang ngikut LCD. Nah, ini yang saya sebut tadi. Ini kebetulan dia nempel di frame, tidak nempel di LCD. Lalu tinggal kita bersihkan lem di bagian frame, bekas sisa-sisa lem ya. Kalau ini boleh pakai benda tajam ya, yang seukuran dengan rongga frame LCD. Ini agak sedikit lama ya, karena memang jika ada bentolan bekas lem itu bagian LCD-nya nggak rapih atau tidak press dengan frame, bisa keluar cahaya. Dan perhatikan juga ya di bagian belakang LCD ini, di bagian frame jangan ada sisa-sisa lem yang ngegumpal, karena jika nanti pas pasang LCD ada cahaya putih bintik biar nggak kerja dua kali. Oke, saya ambil dulu LCD-nya. Di sini saya pakai ShineStar karena menurut saya ShineStar lebih bagus ya. Apa mungkin karena juga jauh dari spare part untuk merek lain, jadi saya pakai ShineStar. Oke, di sini kita tekan bagian soket LCD-nya. Usahakan sejajar dan rapi, baru kita tekan. Sini kita baterainya juga sama dengan soket LCD tadi. Jika sudah terasa pas, baru kita tekan. Oke, mari kita coba charger. Sepertinya baterai yang kosong. Tunggu sebentar ya.
atau benda kosong. Mari kita on kan. Oke, tunggu loading. Usahakan ya di belakang kamera ini diganjel agar tidak kena gesekan si bagian lensanya. Jika terjadi gesekan nanti kameranya jadi burem, kena komplain. Tahu sendiri kan, handphone perempuan dijaga, bener-bener dijaga. Oke, udah masuk menu. Masih loading ya. Nanti saat kita touch agak lemot. Tunggu 24 detik. Tunggu sebentar ya. Oke, kita coba on lagi. Lanjut kita pengetesan. Lumayan cantik ini kakak-kakaknya. Kita coba color ya. Kita coba goyang-goyang satu aplikasi. Jika dia terputus atau berhenti di bagian tengah atau bagian sudut, berarti touchnya bermasalah. Oke, sepertinya ini bagus. Aku sedikit nggak paham ini nih, navigasinya nggak ada. Oke, modus gelapnya coba kita matikan. Di posisi modus terang ini jelas nggak gambarnya, agak lemot ya karena memang udah ada notifikasi internal penuh. Oke, kita mainin kontrasnya, sepertinya bagus. Lanjut kita matikan handphone. Jangan main cabut baterai ya, takutnya dia stuck jadi handphonenya mati. Baru kita lepas baterai, kita lepas soket LCD, kita lepas bagian segel LCD nya ya. Waalaikumsalam. Di sini perhatikan ya, di bawah LCD sini kita kasih double tip agar saat pemasangan tidak terjepit atau goyang. Kasih double tip secukupnya aja ya, jangan terlalu panjang takutnya nempel di frame. Oke, kita sejajarkan lipatan LCD-nya. Lanjut kita kasih lem. Saya di sini memilih sensornya juga, hati-hati ya bagian sensor jangan kena lem. Pelan-pelan, usahakan rapih ya, rata, jangan ada bentolan. Di bagian bawah sini kita nggak perlu kasih lem, cukup samping dan atasnya saja. Menurut saya sih kalau misalnya ngasih lem di bagian LCD itu lebih rapi ya, dan juga lebih kuat sepertinya sih. Lanjut kita bagian bawah tadi kita dikasih di frame-nya, karena kalau misalnya kita kasih di LCD-nya takutnya nanti masuk ngalir ke dalam fleksibel LCD, bagian rongga-rongga LCD, nanti touch-nya bisa nggak fungsi atau layar sentuhnya nggak fungsi. Kita diamkan selama 30 detik atau 1 menit biar si lem agak sedikit mengering. Oke, lanjut kita pasang. Pertama kita masukkan dulu fleksibelnya ya, perhatikan takutnya ngelipat. Kita posisikan dia di bagian atas, kasih setengah jarak baru kita dorong ke bawah agar di bawah LCD tidak ada rongga cahaya, sedikit rapih atau bisa disebut macam pabrikan ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, jika si jaring-jaring di bagian speaker kuping ini nggak dipasang, itu akan terjadi kamera berdebu.
Jadi usahakan jangan lupa dipasang ya, karena kebanyakan saya servis terkadang nemuin pas jaring-jaring itu tidak terpasang. Oke, kita lanjut bagian lem LCD kita lepas ya di bawah fleksibelnya. Baru kita sejajarkan kira-kira udah pas, baru kita tekan. Nah, tak ada goyangan lagi di fleksibel LCD. Usahakan plastik yang di bawah baterai ini kita pasang, jangan sampai dibuang, karena jika terjadi kita buang di saat si layar panas bisa terjadi fatal ke baterai, yaitu overheat bisa juga meledak baterainya. Oke, lanjut kita pasang baterainya. Kita paskan si soket baterainya lalu tekan. Nah, oke, sepertinya rapi. Baru kita ikat karet. Kenapa diikat karet? Biar tidak ada rongga di bagian samping, bagian bawah atau bagian atas. Di saat LCD nyala tidak ada cahaya yang keluar. Ini tidak perlu keras-keras ya, terlalu kencang. 1 kali lipat aja sudah cukup. Baik, kita diamkan selama 20 menit. Ini videonya agak sedikit saya cepetin ya, karena kalau misalkan nunggu nanti bosen penontonnya atau pengikut saya bosen terlalu lama. Untuk pemula ya, hati-hati saat servis handphone di bagian ini sensitif banget. Kita pasang dulu fleksibel pinjernya, posisi backdoornya kita miringin, lalu kita pasang tutup mesinnya. Lanjut kita pasang bautnya. Insya Allah jika teliti untuk para pemula atau penerus saya nanti di kemudian tahun, di kemudian hari, lama-lama bisa rapi dan lebih hati-hati lagi. Namanya gagal tidak ada di kalender, tidak ada pun di hari kita tahu kapan itu hari itu gagal. Intinya bismillah, agar di kemudian akhir alhamdulillah. Jika sudah terpasang semua bautnya, perhatikan di bagian sini kita pasang di bagian volume power dulu ya, agar tidak terjepit si karet di bagian volume dan power. Baru kita tekan-tekan, nanti dia ngunci sendiri. Oke, udah rapi. Lanjut kita ke pemasangan tempered glass. Di kami pergantian LCD bonus tempered glass ya, yang yang bagus lah ya, yang privasi, yang ditengok dari samping itu nggak nampak. Oke, kita jika sudah terlihat kayak seperti air, gelombang air, kita tekan-tekan agar tidak ada gelembung angin ya. Oke, kita coba hidupkan. Kita charger karena baterainya masih kosong 4%. Kita lanjut ke pengetesan sesudah dipasang. Kita mainin kontrasnya. Oke, sepertinya bening, bagus, tak ada cahaya bentol di bagian LCD ya. Biasanya sih ada yang bentol-bentol gitu.